Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proposal rancangan layanan publik berbasis teknologi informasi. Kami mengambil studi kasus tentang sub BNI Mobile Banking. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada yang pertama ada Muhammad Wildan Pratama, yang kedua ada Fatan Zulfa Fahreza, yang ketiga ada Bagas Anggara, yang terakhir ada saya sendiri, Diananda Paramita Dewi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang. Di sini BNI, kami memilih aplikasi BNI. Layanan Bank BNI merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bank BNI telah lama menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak individu dan bisnis dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Namun, untuk memastikan kualitas layanan yang terus meningkat, perusahaan seringkali melakukan survei kepuasan pelanggan. Hasil survei yang telah kami lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa skor sistem usability scale atau SUS yang diperoleh adalah sebesar 64,5. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan Bank BNI mendapatkan kategori grade scale dan predikat C atau bisa dibilang oke. Dalam survei kepuasan pelanggan, skor sistem usability scale atau SUS memiliki peran penting dalam mengevaluasi sejauh mana pengguna merasa puas dengan layanan yang disediakan oleh Bank BNI sendiri. Skor sebesar 64,5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa layanan ini cukup baik dan dapat digunakan dengan relatif mudah. Meskipun belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan, namun skor SUS yang mencapai oke menunjukkan bahwa Bank BNI memiliki dasar yang baik untuk terus meningkat pengalaman pelanggan. Sementara itu, kategori grade scale yang diberikan dalam hasil survei yang telah kami lakukan menggambarkan bahwa Bank BNI memiliki potensi untuk lebih baik lagi. Dalam dunia perbankan yang kompetitif, Bank BNI memiliki peluang untuk terus mengembangkan layanannya agar dapat memenuhi harapan pelanggan dengan lebih baik lagi. Dengan memperhatikan hasil survei ini, Bank BNI dapat melakukan perbaikan dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanannya, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan di masa mendatang. Berdasarkan nilai skor sistem usability scale dari aplikasi BNI Mobile, kami akan berupaya melakukan perancangan kembali mengenai desain antarmuka pengguna saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan lebih mudah dalam mengoperasikan aplikasi ini. Upaya perancangan ulang ini dapat mencakup peningkatan dalam navigasi, pembaruan elemen-elemen desain antarmuka, dan peningkatan tampilan visual secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah yaitu tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini tuh kayak meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami dan mengatasi kebutuhan dan masalah. Yang kedua yaitu pemahaman yang lebih baik, dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana sih pelanggan merasa puas dengan layanan saat ini dan di mana perbaikan yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu secara identifikasi perbaikan, yaitu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam layanan mereka, seperti antarmuka pengguna, proses transaksi, atau pelayanan pelanggan. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat aplikasi. Yang pertama itu perbaikan layanan yang tepat sasaran dengan informasi yang diperoleh dari survei dapat fokus pada area yang benar-benar penting bagi pelanggan sehingga perbaikan yang dilakukan akan lebih efektif. Yang kedua yaitu peningkatan loyalitas pelanggan dengan meningkatnya kepuasan pelanggan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru melalui rekomendasi positif dari pelanggan yang puas. Yang ketiga yaitu keunggulan bersaing. Dapat menggunakan hasil survei ini untuk mengembangkan layanan yang lebih baik daripada pesaingnya, memberikan keunggulan kompetitif di pasar perbankan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik
Nah, informasi dari survei ini tuh dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik, termasuk alokasi sumber daya dan investasi dalam inovasi teknologi atau pelatihan staf. Yang kelima yaitu meningkatkan citra merek. Oh, nah, untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan umpan balik pelanggan yang memperkuat citra mereknya sebagai bank yang mendengarkan dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan teknologi yang digunakan dalam upaya merancang ulang aplikasi BNI Mobile ini, tentunya kita memerlukan beberapa teknologi untuk sebagai penunjang pembuatan prototipe aplikasi BNI, mendesain ulang aplikasi BNI Mobile. Nah, berikut teknologi yang akan kita gunakan. Yang pertama pastinya adalah laptop sebagai alat elektronik yang menjadi kunci pada proyek ini. Dengan menggunakan laptop memungkinkan pengerjaan rancangan prototipe dapat dikerjakan di mana saja. Yang kedua adalah software Figma. Figma adalah salah satu tools atau aplikasi desain untuk merancang prototipe aplikasi serta berbagai desain lainnya. Alasan digunakannya Figma sebagai tools di dalam merancang prototipe ini adalah fitur kolaborasi yang dapat mendesain bersama secara real time. Selain itu, Figma juga merupakan aplikasi open source yang dapat digunakan di Windows dan macOS. Figma juga menyediakan aplikasi berbasis website, sehingga tidak perlu menginstal aplikasi web. Kemudian yang ketiga ada Google Docs. Jadi di Google Docs ini merupakan aplikasi pengelolaan kata dengan menggunakan berbagai fungsi. Pada proyek ini Google Docs digunakan untuk membantu dalam pembuatan proposal rancangan prototipe secara kolaboratif. Yang terakhir ada spreadsheet. Jadi spreadsheet merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan Google untuk membuat tabel perhitungan sederhana dan manipulasi data. Spreadsheet ini digunakan untuk membuat tabel pada timeline rancangan prototipe kami. Baik, di sini saya akan membacakan job desk kerja kelompok kami. Yang pertama ada Fatan Zulfa Fahreza, yaitu sebagai project manager. Yang kedua ada Muhammad Wildan Pratama, yaitu sebagai UI designer. Yang ketiga ada Bagas Anggara sebagai research. Yang terakhir ada saya sendiri, Ananda Paramutan Dewi, sebagai quality assurance. Untuk timeline-nya sendiri, saya akan membacakan untuk kegiatan pada pertama, yaitu pada tanggal 14 sampai tanggal 17 kita menganalisis kebutuhan rancangan mobil aplikasi. Untuk yang kedua yaitu pada tanggal 18 sampai 24 kita mendesain ulang mobil aplikasi. Untuk yang ketiga yaitu memasukkan isi konten yaitu pada tanggal 25. Yang keempat yaitu menguji coba mobil aplikasi yaitu pada tanggal 26 dan evaluasi aplikasinya pada tanggal 27. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.